Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk kelas ini, yaitu perkenalkan, nama saya Rifki Rorindra, NIM 5180411324. Yang pertama ada isu-isu ubiquitous dari teknologi mobil tersebut, yaitu security atau keamanan. Ubiquitous membawa efek meningkatnya risiko terhadap security. Penggunaan autopilot sangat berisiko mengalami terjadi kasus kecelakaan. Banyak kasus kecelakaan yang terjadi karena autopilot ini terjadi karena banyak faktor, mulai dari lalu lintas yang berubah-ubah atau kesalahan sistem itu sendiri. Yang kedua yaitu data yang harus dikumpulkan untuk merancang tongkat dan kacamata yang dikhususkan untuk tunanetra, yaitu satu, pengumpulan kebutuhan. Kebutuhan yang diperlukan pada kasus ini yaitu tongkat dapat mendeteksi benda dengan jarak 50 meter dari tongkat dan memberikan informasi berupa suara, sedangkan kacamata dapat memberitahukan kondisi jalan yang sedang dilalui, seperti keramaian atau jalan lenggang, persimpangan, dan petunjuk jalan berupa suara. Yang kedua yaitu membangun prototipe. Membangun prototyping dengan membuat perancangan kacamata dan tongkat sesuai data yang berdasarkan tahapan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu mendesain perangkat keras. Pada desain tampilan dimaksudkan untuk menampilkan prototipe alat kacamata dan tongkat pemandu untuk tunanetra yang digunakan untuk mendeteksi benda yang ada di depan dan di bawah, serta memberikan peringatan melalui mikrofon dan earphone sebagai adanya benda atau lubang yang berada di depan. Satu, cara kerja perangkat keras ini, di mana alat ini bekerja dengan mendeteksi rintangan yang ada di depannya. Dua, sensor akan bekerja jika adanya hambatan atau benda yang berada di depan sensor dan akan mengirimkan perintah beep atau suara ke speaker yang telah diposisikan pada kacamata tersebut. Yang keempat, sensor ini bekerja dengan tegangan daya sebesar 5 volt. Terus evaluasi yang dilakukan jika user tidak memahami bahasa Indonesia, yaitu dengan menambah fitur notifikasi, yang mana tiap notifikasi mempunyai makna tersendiri yang membuat user bisa paham dengan melalui bunyi notifikasi. Begitupun dengan kecepatan langkah, akan ditambahkan fitur notifikasi, misal seperti tujuan kurang lebih 10 meter lagi, dan lain-lain. 3, yaitu menurut saya yang paling efektif untuk menangani masalah fokus adalah teknik highlight warna. Karena fokus pada warna akan sangat terlihat perbedaannya dibandingkan dengan bentuk highlight atau bidang lainnya. 4, memiliki banyak kolom memungkinkan grid iklan yang sangat fleksibel, dan secara tradisional surat kabar berada dalam bisnis penjualan iklan. Hal ini juga memungkinkan lebih banyak cerita muncul di halaman sekaligus semua diluncurkan di tempat lain. Ini sebagian untuk mendapatkan lebih banyak tajuk utama dalam pandangan pembaca, tapi juga memungkinkan lebih banyak fleksibilitas bagi tim tata letak halaman untuk mendapatkan semua iklan yang sesuai. Ketika sebuah surat kabar diletakkan, semua iklan pertama-tama diletakkan di tempatnya dan kemudian kontennya mengalir di sekitarnya dan cukup sering diedit ulang agar sesuai dengan panjang kolom yang tersedia. Untuk nomor 5, same time, different time-nya seperti berikut. Terima kasih atas presentasinya saya kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.